Masih live dari Jalan Aja nomor 52, Anak Urban. Gitanya balik lagi nemenin kamu yang pastinya di Urban Happy. Having pagi. Having pagi. Ada Dias ya. Nah, kameranya ada dua Anak Urban ya kan. Tadi sesuai sama yang udah gue bilang ya. Hari ini kita berdua ya Yas ya. Yo. Bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang. Ada dua orang nih. Jadi kayak di studio ini sebenarnya ya rame banget, Pol. Dias. Langsung aja ini yang Anak Urban kita panggilkan. Kayak lagi di event-event ya. Kayak lagi di event-event ya Anak Urban ya. Ini nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama dua orang Anak Urban. Bukan salah satu sih menurut gue ini. Salah dua. Iya bener. Dua orang menurut gue keren ya. Siapa ini dia? Yuk semuanya Anak Urban kita ngobrol-ngobrol sama Kak Rehan dan Kak Kimung. Hai. Mana suaranya guys? Kak Rehan gak mau pakai mic. Dia Malu katanya. Biasanya diginiin Rehan. gak boleh malu-malu. Gak boleh malu-malu. Ayo. Gini ya berarti Iya. Gua tuh 8 berarti. Iya, boleh ini nggak sapa dulu nggak buat Anak Urban? Halo Anak Urban, pagi. Selamat pagi, keren. Selamat pagi anak urban. Pagi. Buat yang bangun pagi ya. Iya. Tapi ini nanti tayang juga kan di Apa? YouTube-nya. Iya tayang. Berarti Tenang nggak cuma aja. pagi, maksudnya Pagi, nyapa siang, yang sore, malam, gitu. ya, Yang Anak biasa Urban. ngalong gitu. Seru banget Anak Urban karena kita ingetin lagi ya kenapa kita mau menghadirkan mereka berdua sebagai narasumber di hari ini Anak Urban karena apa Yas? Hari ini nggak hari ini sih. Soalnya di Apa? bulan ini kita Iya. tuh ngangkat tema Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda. Maaf ya. Agak ke bawah ya siaran pagi. Sumpah gue muda. Iya, harus. Walaupun mungkin ya Anak Urban, mungkin kamu yang lagi dengerin kita yang udah gen milenial atau baby boomer gitu ya, tetap Anak Urban usia mah nggak jadi patokan. Kita harus jiwa dari Jiwa jiwanya muda harus gitu iya, kan. harus muda, nggak dari Oh. umur doang gitu ya kan. Masih lanjut lagi. Udah ya Anak Urban ya, ini dia ada di depan gue Anak Urban, ada Kak Kimung. Hai dulu. Hai. Ada Kak Rehan yang pakai Halo. kacamata. Ya Anak Urban ya. Mereka berdua siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya Kak Kimung sendiri, dia adalah founder dan CEO dari Gantari Event, ya kan? Kalau misalnya Kak Rehan sendiri, dia adalah founder juga dan COO dari Gantari Event. Oh. Gimana guys kabarnya guys? Baik ya? Baik, sangat baik. Ya, sangat baik ya. Baik. Selalu baik. Selalu baik. Walaupun emang Beda-beda kadang-kadang gitu ya. kadang-kadang hati tuh lagi kayak aduh gue mager banget kerja, aduh gue tuh capek banget hidup gitu. Tetap harus semangat ya. Bener. Kan, tapi Anak Urban, gue penasaran banget sih. Maksudnya ini kan kalian tuh emang orang-orang di belakang layar ya. Gue penasaran banget sama orang-orang di belakang layar tuh kayak gimana sih gitu. Ini kan event, ya kan, event dan megangnya tuh nggak cuma event-event yang kecil-kecil doang, tapi yang gede-gede. Bahkan terakhir tuh di Maria Carey kemarin ya. Beda bro. Bocor nih. Beda mainnya udah beda. Beda, aduh. Kalau gue di sini, dia di sini nih. Beda banget Anak Urban. Ya. Kalau kata orang sih nyampe. Nyampe banget Anak Urban ya kan. Kalau misalnya kalian kan dari Gantari Event, tapi gue penasaran jauh sebelum itu kalian tuh sebenarnya kesibukannya apa sih gitu. Gue pengen tahu. Kesibukan saya apa ya, belajar, Oke. ngurus anak, Oke. ngurus istri sendiri. Iyalah masa istri orang. Iya, aku disclaimer aja. Iya. Masa istri orang sih? Tidak mungkin ya kan. Kalau Kak Rehan sendiri gimana Kak? Saya bapak-bapak komplek biasa. Suka ikut geronda gitu. Renang nggak? Siskamling. Ya dia kalau ngeronda dia Iya. bayar. Oh bayar. Nyuruh orang. Mana. Orang saya skip dulu ya. Oh bagian udah gue mah kasih duit aja. Gue gak ngeronda, gue pengen tidur aja. Sponsor. 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 Aduh seru banget. Tapi jauh sebelum itu kalian emang udah temenan dari lama atau gimana sih? Ya, yang menarik tadi makanya di komen terus tuh. Iya. Verbnya. Iya. Ya. Aku ketemu Rehan tuh 2000 berapa? 2013 ya? Ya kurang lebih 2013-2014 Iya. ya. Dekat-dekatnya tuh pas final Prancis lawan Kroasia. Ingat banget. Piala Dunia 2018. Bener. Piala Dunia 2018. Iya. Itu dekat-dekatnya. Iya. Dekat bangetnya, tapi Oke. kenalnya ya 2014-an dulu karena Mas Rehan di ini Iya. sih di audio gitu. Oh gitu. Ih udah 10 tahun Jadi 9 dia tahun klien ya? saya dulunya. Oh gitu. Iya. Klien apa ini?
Dia IO dulunya. Iya. Kita vendornya. Oh seru Serius, banget. serius. Oh gitu ya. Ketemu di jalan. Enggak dong. Jodohnya. Lagi pasang rijing, saya Iya. tuh dia bawa kopi gitu. Jadi terharu. Oh. Sebel banget deh. Ada aja ya. Oh malah jadi so sweet. Iya, aku jadi so sweet gitu ya. Tapi ini gak sih, gue pengen tahu juga trigger awalnya mungkin kalian tuh tertarik di dunia belakang layar gitu. Kayak gimana sih? Apa yang bikin kalian tuh kayak kayaknya gue kerjanya mau di bidang ini deh gitu. Oh, udah Rehan dulu deh. Boleh. Kalau dulu pas zaman kuliah kan banyak gigs ya di Bandung. Oh, Hampir iya, tiap iya. minggu. Terus dulu pengen jadi pemain band tapi skillnya pas-pasan. Terus Oke. lihat orang tuh kok bisa ya dia bikin Iya. event terus ada sound system yang proper, rigging yang bagus, Iya. dekorasi, lightingnya bagus gitu. Iya. Terus jadi trigger aja gitu ketika kayaknya kalau jadi pemain band nggak bisa, mungkin jadi orang belakang layar tuh lebih memungkinkan buat saat itu gitu. Kalau saya sih gitu sih awalnya karena awalnya bukan di event dulu tapi lebih ke vendor produksi saya dulu. Vendor tuh. produksi, oke. Jadi kalau misalkan dulu kampus pengen sewa sound system, manggung apa tuh ke saya. Iya. Awalnya di situ Oh sih. awalnya di situ. Oke, Gitu. kalau misalnya kaki lu sendiri gimana kak? Sama sih sebetulnya. Iya. Jadi bermula dari ngeband, kemudian ngeband susah, nggak laku. Sama ya. Kok alurnya sama ya? Di band tapi Iya, agak benar. sulit gitu ya. Oh, pernah megang band juga. Oke. Oke. Oh, ngeband nggak bisa, megang bandnya deh. Nah, ternyata megang band cukup lumayan lah pada zaman itu. Cukup udah tur-turan, kemudian Iya. capek di sana. Ternyata yang lebih menarik, gue pengen ketemu band-band gede dengan cara di event, dengan Event, jadi oke. anak event. Iya, oh gitu akhirnya ya. Yes, ada yang mau kamu iniin? Ada yang mau kamu tanya? Tapi kalau misalnya Iya. dari tadi kan awalnya dari event, tapi itu tuh dari entah itu kuliah kah startnya atau emang after ya langsung kerja gitu. Aku malah dari SMA. Oh dari SMA? Dari SMA. Kok bisa kepikiran sih waktu SMA? Gue mah waktu SMA kayak kagak belajar gitu kan. Agak bolos, bolos nggak? Aduh, bolos. aduh. Mohon maaf, aib sendiri. At least aib sendiri bukan aib orang lain ya kan. Beda kali ya. Oh, beda ya. Beda ya. Ya dulu. Kata gue juga udah bilang dia di sini, gue di sini. Anak komplek kayaknya dulu. Iya, komplek. Iya. Makanya saya anak kampung tadi saya bilang. Ada komplek ya? Aduh. Ya oke. dulu apa ya? Ya dari sekolah udah seneng. Ya pertama sih bikin pensi kecil, kepanitiaan oke. gitu. Terus malah kesininya jadi suka ada konser. Dulu ada ngabuburit lah. Ya Kang Roni juga tahu gitu. Jadi di kampung saya di Ciparai, anjret. Orang Ciparai. Buat semua orang Ciparai ya. Iya. Dulu penyiar ada orang Ciparai juga di Urban. Gak mau saya sebut namanya. Jadi dulu sempat ada konser, kemudian sama kayak Mas Rehan. Jadi kayak kalau saya lebih mirisnya kayak saya pengen banget ada di backstage jadi krunya. Oke. Kemudian apa ya ngerasa pengen punya baju panitianya gitu. Gimana Oh, gitu. akhirnya Oke. ngeberaniin diri buat ngomong bahwa saya pengen jadi krunya dong gitu. Jadi krunya. Akhirnya jadi itu. Dan kerjaan pertama saya adalah angkat-angkat. Apa ya, orang-orang yang baru terjun di dunia event di belakang layar, biasanya pekerjaan pertamanya itu enggak sih? Enggak, Kalau jadi dari yang gue denger masa mostly kayak gitu tau? kebanyakan ya, tapi iya. kalau saya kan maksudnya kebanyakan mungkin kalau zaman-zaman kekinian ya bermula dari kampus misalnya acara Iya, kampus, iya, iya. kepanitiaan. Iya. Paling minimnya di bawah itu di masyarakat ya dari Karang Taruna. Oke. Karang Kalau Taruna dari sekolah gitu. OSIS kali ya? OSIS OSIS, gitu oh iya. ya istilahnya kepanitiaan penyelenggaraan acara lah. Pasti dari sana Iya. merasa kayak wah nih cocok nih gitu kan. Terus mungkin nggak tahu Iya. anak zaman sekarang karena festival banyak Iya. jadi ngerasa kayak kalau gue bikin event gini keren ya gitu. Iya. Mungkin. Iya, dari menurut gue ini sih maksudnya kalau misalnya di Bandung sendiri, even kalau misalnya dari yang anak-anak SMA gitu ya. Kalau aku kan dari Tangerang ya kayak. Jadi di Tangerang itu SMA ya udah biasa aja konsernya, tapi di sini tuh beda. Udah Di ngebawa Bandung beda ya? iya beda banget. Udah ngebawain kayak yang band-band mungkin yang legend gitu iya. ternama, dan itu tuh gue penasaran kayak mereka tuh caranya gimana sih, nyari sponsornya gimana sih gitu. Nge-manage segala macam
mungkin dari pra konser sampai paskanya itu kayak gimana sih? Gue penasaran aja gitu. Maksudnya konser itu gede banget gitu loh. Even terbuka buat publik juga kan. bener-bener. Bahkan dari yang luar kota pun kayak gue ikut dong FLS 2N FLS 2N iya. FLS 2N F2L FLS 2N mah ini ya kamu Yang Olimpiade iya itu tuh menurut kamu gimana? Maksudnya ngelihat apa ya, ngelihat fenomena itu gitu dari sudut pandang emang dari orang belakang layar gitu. Mungkin kalau sekarang aksesnya lebih mudah kali ya. Karena dulu juga kan saya event pertama saya itu dari sekolah dulu. Iya. Oke. Saya alumni SMA 1 tahun 2011. Jadi dulu ada namanya Fiesta Boom 1. Oke. Nah, itu tuh jadi trigger awal saya buat masuk ke dunia belakang layar. Oke. Dulu tuh kan aksesnya susah banget ya. Kita mau cari artisnya susah. Iya. Bahkan buat cari penyewaan pun susah. Terlebih sponsor-sponsor pun sama. Kalau sekarang tuh mungkin kalau dilihat anak-anak zaman sekarang tuh punya akses sosmed, ya kan. Terus dia juga punya mungkin keleluasaan dari segi sponsor udah mulai terbuka tuh buat festival-festival. Oke. Ya struggle-nya beda sih zaman dulu Struggle-nya sama beda ya? sekarang iya. Oke, kalau zaman dulu struggle-nya emang kayak gimana? Ya kalau misalkan zaman dulu nih ya, Iya. dulu inget banget kalau misalkan kita mau publish event tuh Iya. kita muter-muter tempelin flyer malam-malam Oh kan ya. gitu. Iya, Wah, pakai ada. lantrik. Bener. Oke, ada waktunya kayak gitu? Iya, Ada loh itu. Colong-colongan sama polisi karena kan nggak boleh ya di tembok. iya, Tembok iya, kosong iya. kita Poster. tempelin. Nggak boleh nembak-nembak A3. sembarangan ya. Betul. Iya benar. Terus datang ke sekolah-sekolah kita flaring, bagi-bagi gitu. flyer. Mading gitu. Betul, nempel mading. Bahkan Gitu kalau ya? misalkan kayak nggak punya malu mah kita di dagu tuh ada yang ngamen dulu tuh setiap Iya. malam minggu. Benar. Kita sekalian promo event kita tuh kayak gimana. Wah. Jadi lewat situ juga gitu ya. Iya, jadi emang kalau Iya. dulu lebih ke on ground kali ya. Kalau Iya, sekarang kan di sosmed semua tuh apa-apa Instagram, Iya, iya. TikTok. By digital ya. Iya. Terus Udah dulu gampang zaman broadcast message Iya. mungkin ya di Iya. yang kali ya BBM. BBM kan ya dulu cuma ada aksesnya media tanya Iya, dulu BC, broadcast ya Udah kan? zaman belum BBM? Iya, enak banget sih kok. BBM, Beneran. BBM iya. Masih walaupun masih kecil banget. Iya, Jadi awal-awal tuh kan cuma Oke. 160 karakter ya. Iya. Nah, jadi kita gimana caranya bikin broadcast tuh satu tweet tapi efektif. Tapi bisa gitu oke. ya. Iya. Update flyer tuh kecil banget kan. Nah, sekarang tuh udah semuanya mudah lah. Gitu. Bener-bener emang dari ini sih digitalisasi sih Iya sebetulnya. benar, Betul, berubah betul, banget betul. dan seru banget ya ternyata pembahasan sekarang ya kan Iya. Kak. Tapi mungkin buat anak urban yang pengen nitip pertanyaan Iya. boleh banget dong di WhatsApp kita di 0811 221 063. Atau kamu bisa juga anak urban DM langsung aja ada di @urban1063fm. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, nanti Gita dan Diasnya dan Kak Kimung dan Kak Rehan bakal ngobrol-ngobrol lagi anak urban seputar event, seputar orang-orang di belakang layarnya juga mungkin ya. Jangan kemana-mana, nanti kita berdua bakal balik lagi ya Yas ya. Yang Betul. pastinya di Urban Happy. Having pagi. Urban 106,3 FM Radio Visual. Di Urban Happy Having Pagi yang masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti ya. Kita juga masih ngobrol-ngobrol anak urban sama seseorang yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang happy-happy. Pokoknya hari ini anak urban kita masih barengan sama Kak Kimung dan Kak Rehan. Halo. Bisa agak semangat lagi guys? Semangat kok ini juga. Semangat ya. Ngantuk. Masih ngantuk. Sama aku juga ngantuk. Ntar aku habis siaran nih tidur nih. Iya. Oh gitu? Iya, biar kayak energinya ada lagi gitu. Nap time gitu ya. Iya, kayak aduh. Jam berapa capek. dari Tangsel? Cikupa. Iya, males banget. Oke, kita masih mainan nih, cikupa-cikupaan nih. Iya. Ya. Nih gua dari tadi ya ampun anak korban diledekin mulu, cikupa pelosok katanya. Kali kan ya. Ya sih. Ngerjain penyiar gitu ya. Biasa kita dikerjain. Ya ampun, tapi ada korban kita balik lagi masih ngomongin tentang dunia di belakang layar ya anak korban ya. Tadi tuh kita udah sempat ngobrolin tentang event, konser, ya kan festival segala macam gitu ya. Tapi gue penasaran deh, dari sekian banyak event yang udah pernah kalian pegang gitu ya, ada nggak sih event yang paling berkesan banget atau bahkan sampai sekarang tuh berkesannya macam-macam ya? Ada yang emang aduh jelek banget lagi gue waktu itu, atau bahkan yang kayak udah yang kayak seru banget, keren banget gitu. Ada nggak sih guys? Ayo,
Woi, Gue dulu lah. Ya. Sweet. Apa ya? Heeh. Yang paling berkesan? Iya. Banget. Kalau suwe sih banyak ya. Banyak ya. Cuman yang berhasil. Enggak lah. Paling berkesan. Iya. Bukan karena ini masih baru ya. Kayaknya kemarin sih kita arrange Mariah Carey. Kenapa paling berkesan? Karena jujur merasakan banget betapa mulusnya sebuah perencanaan. Kemudian ya kita tahu lah ya kalau berseliweran di sana Mariah Carey itu seperti apa. Iya, diva. Ribetnya seperti apa itu yang berlangsung lah gitu. Iya. Tapi syukur alhamdulillah kita diberi kelancaran yang menurutku belum pernah terjadi selama arrangement event. Kita mikirnya udah wah ini pasti ribet segala macam, ternyata alhamdulillah saya Mas Rehan jarang gadang di event ini. Oh ya. Sehat. Jam 11 tidur. Oh ya, Iya. which is good gak sih? Sangat. Iya kan, biasanya orang-orang event tuh yang kayak begadang mulu, ngurusin segala macam, bla 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 gitu kan. Berarti ini aman banget ya waktu itu? Nggak lebay sih intinya. Oh nggak lebay? Jadi semua Lebih terperencana ya. Oke. Mungkin preparasinya bener kali ya. Sebenarnya enggak. Iya, bener. Benar. Maksudnya semua tuh well prepare, nggak ada yang gerubak-gerubuk last minute dipikirinnya. Jadi dari A to Z-nya kita pikirin bener. Jadi emang secara timeline pengerjaan terus juga workload-nya bisa mulus gitu. Iya. Oh gitu ya anak Sangat. Berarti ini dong, selamat ya guys. Oh, thank you. Lancar. Makasih Kak Gita. Iya sama-sama Kak Kimung. Tapi dunia IO gitu ya guys ya, itu kan identik sama apa ya, kerja keras di belakang layar, di balik layar gitu ya. Tapi gimana sih cara kalian, gue penasaran banget gitu ya, biar bisa survive dan tetap kreatif gitu loh. Ini kan dunia kreatif yang mana otak tuh harus tetap berjalan gak sih? Kita bikin konsepnya kayak gimana segala macam, bikin yang kayak event tuh sebisa mungkin kayak gue nggak mau event yang kemarin tuh pokoknya harus improve gitu lah. Nah itu gimana tuh cara kalian biar kayak tetap kreatif mungkin gitu? Yuk bingung yuk. Lebih ke Mas Imam sih, karena kalau saya lebih ke eksekutor gitu. Oke. Aku ya? Iya. Karena belum kita nyoba buat, maksudnya di Gantari khususnya belum punya produk sendiri. Dari mana sih kita sumber dituntut kreatifnya? Dari klien sih. Dari klien. Simpel. Tekanan itu adalah sumber apa ya? Rezeki. Pressure itu is a key. Pressure ya. Iya, karena banyak yang eventnya itu annual atau misalnya per 6 bulan sekali eventnya sama. Sedangkan mereka otomatis gak mau yang sama-sama aja. Iya itu. Ini lagi kok kalau aku mau bocorin WA ada mau event upcoming. Iya. Dia udah 2-3 kali sama kita. Iya. Tapi dia pengen yang beda. Pengen yang beda. Nah itu yang tuh selalu dituntut. Iya kan, itu yang selalu dituntut kan, apalagi kalau misalnya emang berkaitan sama klien kan. Klien kan pengennya ya udah gue maunya terima beres, lu harus kayak gini gitu kan. Sedangkan kita yang di balik layar tuh yang kayak gimana lagi ya guys gitu. Pusing konsepnya segala macem ya kan. Tapi maksudnya apa ya, menurut gue tuh kalau bisa di belakang layar ya, ada gak sih yang bikin kalian tuh kayak ngerasa bosen? Pernah gak? Kalian kan udah lama nih, berapa tahun nih berarti di belakang layar tuh. Pernah gak sih ngerasa bosen? Kayak capek berurusan sering ya kayak dituntut mulu sama klien ya kan, harus pokoknya otak harus kerja mulu segala macam gitu ya. Atau kalian selama kenal berapa tahun tuh berarti? 10 tahun? 12 tahun lah ya. 12 tahun ya? 12 tahun pernah gak sih berantem? Berantem gitu? Pernah? Pasti karena kita iya, pernah ya? Mas Imam tuh sering bilang kalau misalkan gak ada bukan pertengahan perselisihan secara ide tuh berarti belum kokoh timnya. Sebagai seorang yang dituntut integritasnya tinggi itu kita mesti mempertahankan, ada yang mempertahankan egonya, idenya, terus juga kadang kan sebagai manusia tuh gue pengennya gini tapi gimana caranya buat ini tuh bukan cuma kepentingan diri sendiri tapi kan ini teamwork. Itu sih yang paling penting, ngejaga si tim itu supaya gimana
biar tetap inline gitu sama si frameworknya gitu. Oh gitu ya, ih seru banget ini. Pokoknya kalau misalnya emang yang di balik layar itu nggak cuman yang kayak kita sendiri kerjanya guys, ada teamworknya juga. Pokoknya beberapa kepala harus disatuin konsepnya segala macam idenya gitu kan. Tapi kan ini ya, kita kan sekarang sebenarnya temanya kan Sumpah Pemuda ya guys ya. Jadi gue pengen masuk nih pertanyaan-pertanyaan emang relate sama pemuda-pemuda gitu ya, anak urban ya. Nih kalau misalnya kita ngomongin Sumpah Pemuda gitu ya, kan intinya anak muda nih bersatu buat hal yang mereka percaya, ya kan. Nah, menurut kalian berdua gitu ya, semangat itu masih relevan gak sih di dunia event yang sekarang gitu? Kepala 3 masih muda gak ya? Masih dong. Mau tau nggak ada fun fact sebenarnya? Gimana tuh? Jadi katanya nih ya, buat anak Gen Z umur 22 umur 22 itu udah tua. Sedangkan buat milenial umur 35, 30 itu masih muda gitu. Forever young berarti. Yang penting kan jiwa muda guys, ya kan? Ya gitu kan? biasanya yang muda pengen dianggap tua. Betul. Yang tua pengen dimudah-mudahin gitu. Maaf Adi ya, maaf Adi. Aduh, gimana nih? Sumpah Pemuda sih. Iya. Ya Ada. Korelasinya banyak lah. Kenapa? Karena memang menurutku apa sih yang nyangkut di event ini salah satu yang menjadi semangat Sumpah Pemuda. Iyalah karena memang mas-mas operator yang udah secara umurnya tua tapi dia ada di lapangan dan which is di event anak muda ya tetap ke bawah gitu. Jadi walaupun beliau sudah menua secara umur tapi semangatnya dan kerjanya masih di bidang-bidang anak muda karena nggak pernah kita ngomongin di IO itu kesannya tua ya. Ya karena gitu. fun terus kali ya. Fun ya. Vibe-nya tuh positif terus. Oke. Terus kan kalau misalkan sorry itu saya orang-orang di kantoran tiap hari berkutat dengan pressure yang sama. Oke. Kalau kita kan tiap event tuh punya pressure yang berbeda-beda. Iya. Terus juga kan orang sering bilang kita tuh kerjanya kayak main-main kan ya. Oke. Tiap kerja nonton konser, Iya. hiburan. Kalau orang kan butuh ngeluarin uangnya buat nonton Iya, konser. bener. Kita malah dapat uang. Itulah ya enaknya ya. Iya. Itu yang bikin Sambil muda. main. Itu yang bikin muda karena pasti selalu regenerasi juga gak sih? Ya kan? Iyalah. Iya. Ketemu orang-orang yang lebih Betul. muda juga dari kalian. Terus Betul. semangatnya juga jadi ketular aja gitu rasanya. Iya. Iya kan? Kadang kan emang ya anak urban event itu kan gak cuma hiburan ya teman-teman ya. Tapi juga bisa jadi kayak movement kayak gerakan sosial segala macam, lingkungan, budaya juga gitu ya. Tapi kalian pernah gak sih kayak ngerasa gitu ya? Gimana caranya biar event kalian gitu bisa punya dampak yang kayak gitu? Pernah nggak kayak gak cuma event konser doang tapi yang kayak oh ya udah gue bisa apa ya bisa ngasilin event tuh yang kayak ada dampaknya ke lingkungan mungkin ke masyarakat segala macam gitu. Ada lah. Gini ya, tiap penyelenggaraan event tuh macam-macam dan udah pasti ngangkat secara kemasyarakatannya, dampak ekonomi di sekitarnya juga terangkat gitu. Tiap misalnya ya event kecil pun pasti minimal nih. Iya. Dari loading tukang dagang di sekitaran itu sudah Support ya? ke support Oh, gitu. gitu, Kita iya. pernah di Subang ya, Mas Rehan Ya. yang cerita. Oke, gimana? Di Subang gimana itu tuh? kita pernah ada event buat Dadakan lah itu ya. Oh iya? Di mana Sama tuh jadi kementerian. kayak si UMKM tuh grow lah di situ. Jadi ada Kenapa? saking market. Oh, gitu. Tiba-tiba Pak Iya, Menteri iya. mau datang ada pasar kaget di situ. Pasar Iya. kaget. Oke. Jujur itu rada apa ya? Tricky, satu hal Iya. tricky tapi dari pemerintah sendiri karena mereka event kementerian dia bilang jangan diusir karena Oh, gitu. ini juga buat salah satu trigger gimana caranya si masyarakat itu ekonominya tumbuh nantinya Iya. gitu. Oh, gitu. Jadi banyak lah. Iya. Kemudian ya dampak secara psikologis masyarakatnya. Ya jelas nonton event pasti dia yang istilahnya butuh hiburan Iya. kehibur. Jadi ya salah satu yang memang targetnya pemerintah juga buat bikin press masyarakatnya. Iya. Tuh. Ya itu kan Di maksudnya. festival-festival gitu. Ya main lah gitu. Contoh kecil kemarin waktu kita di Mariah Carey itu Iya. kita kan harusnya extend sampai tanggal 5 tuh karena Oke. kan dari event tuh ada namanya loading out lah ya proses itu. Iya. Kita aja gak kebagian hotel. Berarti Oke. kan Bener. sebegitu keangkatnya tuh si ekonominya excitementnya tinggi banget ya berarti ya itu ya. Saya sih kata orang-orang di sekitar either itu villa ataupun hotel Iya. itu penuh sampai tanggal Wah. 5 dari Ya tanggal pastilah. 3. Maksudnya kayak kapan lagi Maria Carey ke sini Betul. guys ya kan? Itu tuh
ya satu sisi happy, satu sisi ya kita tinggal tidur di mana? Iya, akhirnya tidur di mana tuh? Iya. Di masjid. Bangun bareng. Aduh, ya ampun. Itu ya, kalau misalnya tadi ada apa namanya? Tadi apa event mendadak gitu, itu gimana cara kalian cepet muter otak gitu? Oh, kayak gini deh guys gitu. Itu penasaran sih. Pengalaman adalah iya. guru yang terbaik kali ya. Oke. Itu jawaban. Iya, eksekusinya gimana tuh kalau misalnya diminta tiba-tiba guys ini ya ada event ini ya, bikin kayak gini ya gitu. Ya justru ya itu jangan kebanyakan mikir. Oh gitu justru. Ya kita biasanya kalau misalnya ada dadakan dan lain-lain kita langsung bikin tim kerja. Langsung plotting nih, misalnya siapa PM-nya, siapa yang pegang produksi dan lain-lain. Bahkan kita kebanyakan yang dadakan itu survei ya. Iya. Datang survei itu bisa bawa truk langsung Itu kita. pernah gitu. kejadian kemarin. Ya. Belum Jadi lama, kita belum lama. Belum lama, baru bulan-bulan kemarin. Wah. Langsung bawa truk isinya udah ada barang-barang produksi. Iya. Walaupun kita sendiri belum tahu juga ini bakal pasang apa. Wah. Itu Belum tergila. tahu. Ya yang penting mah ada dulu ya. Ada Ya, dulu. Terus ada habis itu baru dulu. kita pikirin tuh. Fokus ke solusi deh. Jadi Jangan ke jangan masalahnya, bener. jangan Fokus fokus ke ke masalahnya betul. gitu. Itu ya. Percuma gitu. Itu ya buat pesan buat anak muda zaman sekarang ya. Fokus ke solusi anak korban ya kan. Tapi apa ya? Banyak anak muda kan sekarang tuh pengen juga tuh terjun ke industri event segala macam gitu ya. Tapi dari kacamata kalian ya, apa sih tantangan besar mereka buat mungkin di zaman ini gitu ya? Terbesar saat ini gitu. Ada gak sih menurut kalian? Jangan pilih-pilih teman, kemudian jangan pilih-pilih lawan bicara ya. Oh gitu. Ya, kalau saya sih kan powernya the power of bacot gitu ya. Bacot aja sama orang. Oke. Yang penting nggak nyinggung, kemudian asik di lingkungan. Iya. Ya itu jadi basic sih buat misalnya kawan-kawan urban mau gabung di event tuh ya jangan introvert lah, susah kalau susah ya? introvert. Tapi- bener ya bahasa sekarang tuh introvert. Lebih ke pemalu sih karena introvert tuh lebih ke Iya. kayak recharge energi aja gitu. Berani aja, Berani ya? berani buat bergaul ya gitu. Itu nggak sih yang susah berani buat bergaul, ngobrol sama orang baru mungkin. Ya. Ada beberapa orang Ya. yang kayak ya kan, yang kayak gue malu lagi ngobrol, memulai Ya, obrolan itu- sama orang gitu. Kadang kan tiap orang ada barrier dalam Iya, diri dia ya. iya, Dia iya. ngebatasin bergaul dengan siapa, ngobrol dengan siapa. Nah, di event mah nggak bisa. Nggak bisa ya? Semua tuh kerja bareng. Bahkan kalau kasarnya nih kita sebagai client side atau Iya. IO Iya. sama orang-orang kru panggung Iya, pun iya. ya itu partner kita, bukan mereka tuh bukan orang yang cuman kita bayar terus lu Iya. pasang, bukan. Bukan ya? Ya, nggak ada kesenjangan. Oh gitu ya. Ya karena ini sama-sama buat mensukseskan sebuah event. Gitu. Gitu ya anak urban ya. Kamu juga anak urban mungkin ada yang kayak passionnya mungkin emang di belakang layar lu suka untuk kayak memanage sebuah event gitu ya anak urban. Kalau misalnya lu ada ketertarikan juga anak urban boleh ya di 0811-221-063 yang selalu terbuka buat kamu. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya nih ya sama Kak Kimung sama Kak Rehan ya. Pokoknya jangan kemana-mana anak urban, nanti kitanya bakalan ngobrol-ngobrol lagi anak urban terkait sama pemuda dan event organizer segala macam ya. Jangan kemana-mana, nanti kitanya bakal balik lagi nemenin kamu yang pastinya di Urban Happy Pagi. Urban 106,3 FM Radio Visual. Dan Diasnya balik lagi nemenin kamu anak urban yang pastinya di Urban Happy, dan masih juga barengan sama Kak Kimung dan Kak Rehan ya. Masih semangat ya guys ya? Masih dong. Kan tadi udah makan. Makasih loh, ini pertama kali IO disuguhin riders. Biasa kita juga. Iya makanya pertama kali. Ya kan guys, biar bisa ngerasain jadi artis gimana, bener kan? Cuman kurang kamar di Pullman. Ya kalau itu mah saya juga mau. Iya kan biasanya artis mah bintang 5 ya. Dijemput kurang pakai Alphard kurang dekor putih-putihnya. Aduh sama bisa bunga aja. lili. Aduh bisa aja. Anak Urban masih ngomongin tentang Sumpah Pemuda ya. Anak Urban di tema bulan ini Oktober, Anak Urban masih ngebahas tentang pemuda-pemuda yang emang maksudnya sangat-sangat suka mungkin sama passionnya, sama profesinya gitu. Dan sekarang ini kita masih ngobrol juga sama Kak Rehan dan Kak Kimung ya Anak Urban tentang dunia balik layar atau event organizer ya guys ya. Iya bener banget. Tapi kalau dia pengen nanya gitu ya. Iya.
hal apa sih atau skill apa sih yang dibutuhin gitu ya kalau mungkin pemuda gitu di luar sana yang pengen juga gitu ya ikut dalam event organizer gitu. Karena kan mungkin ada skill tertentu ya, kayak mungkin dari segi teamworknya mungkin atau nanti kalau once dia jadi leader harus gimana. Ada nggak sih tipsnya gitu? Public speaking kali ya. Public Paling penting. speaking, Iya. oke. How to komunikasi kan ya. Kan kalian juga katanya kan ilmu komunikasi ya. Iya. Penting banget. Penting banget. Oke. Terus Communication is a key. Key is Iya. communication. Iya kan? Sama Selain itu? kalau saya di produksi sih skill ngitung budget kayaknya. Gimana caranya nggak mungkin nih. Hitung-hitungan. Iya, itu Hitungan harus hitungannya. atau matematika dasar mah. Betul, Udah langsung Mas Rehan kesana. Hitung-hitungan. Oke. Aku punya tips sedikit. Oke, boleh. Poin terpenting yang aku rasain secara pribadi nih, my experience. Kayaknya kalau skill kan bisa diasah ya. Iya. Tapi sikap perlu dibangun menurut aku oke. itu sikap gitu ya. Jadi kayak contoh tadi aku nyambungin aja. Bener memang komunikasi itu basic banget. Tapi contoh yang paling nyata adalah bisa nggak kalian punya skill komunikasi yang agak lain selain public speaking yang bagus itu mah udah harus lah ya. Apalagi ke kita kan sebagai announce. Tapi yang paling mendasar adalah contoh gini, kita di telepon nggak susah. Oke. Oh gitu. Kemudian kita di WhatsApp nggak lama bales, kemudian selalu membalas. Ini contoh pribadi saya nggak pernah punya chat yang belum terbaca sampai saya tidur. Itu menjadi basic buat saya. Jadi sesibuk apapun banyak ratusan chat yang belum terbaca. Sebelum tidur saya pasti baca dan saya bales. Oke. Tapi lihat skala prioritasnya, gitu ya. Itu yang jadi paling basic. Kemudian grup WhatsApp. Ini kan pastilah ya anak-anak muda, kawan-kawan urban nanti kalau misalnya mau masuk ke IO, kalian jangan punya sikap yang selalu nggak mementingin grup WhatsApp. Karena biasanya kan kalau kita sibuk atau lagi apapun, misalnya grup WhatsApp sekolah atau kampus. Kita nggak pernah lihat dari awal gitu, sedangkan chatnya udah 100 yang belum terbaca. Nah, ini pribadi saya selalu saya terapkan buat meluangkan waktu membaca satu persatu karena takut ada hal-hal penting, walaupun di dalamnya banyak bercandanya juga gitu. Itu tips paling dasar lah. Itu paling sepele sih sebenarnya. Mungkin orang-orang Nggak pernah kan, dilihat. Iya, karena orang-orang kayak ya udah grup doang kayak gini kan. Maksudnya kayak orang-orang tuh mikirnya kayak biasanya juga isinya tuh kayak mungkin bercandaan segala macam gitu ya. Betul. Kalau aku di Gantari, Iya. orang yang paling pengen aku ajak gabung di Gantari adalah orang yang pas respon. Pas respon, Iya. Oke. Karena kita di balik layar guys, kita dunia kreatif gitu loh. Jadi apapun gitu ya yang kita lakuin tuh butuh satset ya kan. Nggak Itu. perlu banyak, nggak perlu bahas sibuk lah. Iya. Nggak perlu adu sibuk. Jadi ya mau nggak mau. Iya, bener. Itu ya anak urban ya. Malah kadang kalau klien tuh nggak tahu waktu tapi kita harus Oh serve iya. 24 jam waktu kita kadang punya mereka gitu ya. Iya. Mau jam berapapun Iya. di telepon, di chat ya harus fast respon mau nggak mau. Ready terus Karena kita gitu ya. penyedia jasa, itu yang kita jual gitu loh Betul. ya kan. Kayak maksudnya kalau misalnya kita nggak ngasih kepercayaan sama klien gitu ya, gimana klien mau percaya juga sama kita gitu kan. Itu sih. Tapi kalau misalnya gue nih ya, kita balik ke zaman dulu ya, ke zaman apa ya? Dulu mungkin misalnya dari Sumpah Pemuda gitu ya. Sumpah Pemuda dulu kan nyatuin anak muda lewat semangat perjuangan, iya kan. Kalau misalnya sekarang menurut kalian ya, perjuangan anak muda bisa diwujudin lewat apa sih? Termasuk mungkin dari event ya. Ya intinya kompak dan punya teamwork itu salah satu wujud dari kesatuan. Kalau kita nggak punya teamwork yang bisa menyatu, ya gimana kita mau survive gitu? Gimana kita mau kerja? Kalau misalnya kita masih punya teamwork yang nggak sepaham, ya itu biasa. Tapi kalau misalnya keterusan nggak bisa juga sih. Oke, ya mau gimana pun dengan berbagai macam kepala gitu di dalamnya, tapi harus bisa jadi satu buat nyapai tujuan itu gitu ya. Balik lagi gitu, skill tuh bisa diasah tapi sikap perlu dibangun. Sikap perlu dibangun, skill bisa diasah, sikap perlu dibangun. Quotes of the day ya. Ada quotes of the day gitu. Quotes of the day ada korban ya kan. Mirip sama ngobrol kayak sama rintik seduh kali. Banyak quotesnya.
rintik podcast seduh. ini. Ya kalau misalnya rintik seduh mah kita mah agak mellow. Iya kan. Ini mah kita harus semangat. Oh iya. Pemuda. Sumpah pemuda anak Urban. Sumpah kami masih muda kok. Sumpah kita masih muda. Oh iya bener ya. Sumpah kita masih muda. Iya. Kita terutama kalian udah pasti muda secara umum. Enggak juga. Yang dengerin kita juga banyak yang ibu. Belum quarter life crisis. Iya, itu kita gak sih? Kita gak sih? Kalian pernah kan ada di masa posisi itu itu kan? Ya salah satu kita pilih event juga salah satu hal yang mungkin buat ngelewatin quarter life crisis kita dari situ kali ya. gitu. Karena kan di umur 25 pasti apalagi cowok kita gitu ya. Mau ngapain dulu nih, mau kuliah dulu, kerja dulu, mau nikah dulu, mau ngapain dulu. Dari situ kali ya kita akhirnya memilih lah. Ini jalan kita. Nah, di situ kali ya. Itulah gitu, how to survive gitu ya di Iya. Quarter life crisis ya, semua orang pasti pernah ngalamin hal yang sama juga gitu ya, struggle sama hidupnya masing-masing gitu ya. Terakhir deh gue nanya gitu ya, buat anak Urban nih, mungkin anak muda juga yang lagi dengerin kita dan punya mimpi, pengen punya event atau punya apa ya, project yang gede juga kayak kalian kemarin gitu ya. Pesan dari kalian apa sih buat anak muda yang emang baru meniti karirnya mungkin di dunia balik layar gitu? Disiplin kali ya. Disiplin ya. Nah, sama konsisten terus jangan lupa sholat. Buat yang muslim. Jangan lupa ibadah. Ibadah. Yang penting sih manajerial kali ya, dari dalam diri maupun dari si badannya maksudnya. Iya. Kita digantari selalu ada controlling baik itu pribadi maupun secara organisasi. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah proyek itu gimana caranya kita kontrol sebaik mungkin, jangan sampai nggak amanah. Apalagi kalau misalkan udah mencoreng nama tuh amit-amit lah jangan sampai. Jangan gitu. sampai ya. Ya kalau dari aku sih sebetulnya ya benar basic. Jadi sebelum kalian jadi IO atau gabung ke IO itu ya pribadinya dulu. Karena kan sebelum jadi teamwork, apalagi ya misalnya punya cita-citanya punya IO, berarti jadi leader kan. Ya itu akan jadi mendarah daging nanti di company-nya sendiri gitu. Sikap kalian menentukan si company-nya sendiri gitu kan, seperti apa. Benar tadi kata Mas Rehan. Jadi kita balik ke diri itu berarti pikiran, fisiknya, jasmaninya harus sehat gitu kan. Itu jadi basic banget gitu. Karena kalau ngomongin teknikal kayaknya nggak cukup sejam. Iya, banyak banget ya. Banget gitu ya. Jadi kita lebih ke ya wejangan-wejangan sebagai pribadi yang yang penasaran mau ke dunia event gitu ya. Iya. Sebagai anak muda gitu gimana ya, tadi nggak lupa kita selalu bilang bahwa disiplin, kemudian sehat jasmani sama pikirannya juga jadi basic banget. Itu dia ya anak Terus Urban. bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Wah, itu sih, Itu penting. itu sih. Kita memulai gitu ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan guys. Harus tanggung jawab sama pilihan sendiri, Betul. gitu ya. Sebagai pemuda nih, quotes of the day lagi. Part 2. By the way, terima kasih guys. Sama-sama. Udah mau diajak ngobrol-ngobrol tentang event segala macam ya. Ini seru banget sih, karena gue juga baru ngobrol-ngobrol sama orang di balik layar tuh kayak gimana, struggle-nya kayak gimana gitu ya. Ih seru banget anak Urban. Thank you juga buat Mbak Gita sama Mbak Dias ya. Iya. Thank you juga. Makasih rotinya enak. Rotinya enak. Iya, sama-sama. Kurang Makasih. Alphard sama Pullman doang ya. Ridersnya ini ya ngeluncak juga ya. Anak Urban, makasih banget yang udah dengerin kita berempat ya hari ini anak Urban. Kalau misalnya kamu takut ketinggalan, nanti nggak usah takut lah. Nanti bakalan diupload juga di Cerita Urban ya. Ya sih ya. Kita juga bakalan terus siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you, have a nice day. Gita dan Diasnya pamit, dan Kak Rehan dan Kak Kimung mau kata-kata terakhir. Ah jangan juga. Kata-kata terakhir kayak apa? Enggak ya. Nggak. Bersatu kita Kita teguh, bercerai janganlah. Kita teguh aja.